إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهله ومن الأنبياء والمرسلين والمرسلين الصالحين والصحابة والتابعين لهم إلى المسلمين وجميع الملائكة المقربين. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri semua yang pagi ini masih kita semua diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa ngaji bersama, ngaji bareng. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Di hari kedua bulan Ramadan ini, mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah dan diberi kesehatan, diberi umur panjang di taatillah. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri yang berbahagia, pagi ini kita akan memulai pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Kalau semalam Minhajul Abidin yang dalam, kalau sekarang yang pinggirnya ini hamis daripada kitab Minhajul Abidin, yaitu namanya kitab Bidayatul Hidayah karangannya Syekh Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah. Mudah-mudahan apa yang kita baca memberikan manfaat, memberikan barokah untuk kita semua, sehingga kita termasuk orang-orang yang beja, yang mulia karena mau mengaji. Baik, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Gusti Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalem akhirat loko. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Allah Subhanahu Rahman wa Rahim. Ar-Rahman ini umum di dunia akhirat. Makanya tidak pandang bulu ya. Kalau Rahman itu berarti ya orang-orang kafir, orang yang tidak mau beriman pun akan mendapatkan rahmat dari Allah. Artinya yang kita tahu, orang-orang yang tidak beriman pun di dunia hidupnya kelihatannya malah kayak lebih enak daripada orang-orang yang beriman, karena itu termasuk mendapatkan rahmat Gusti. Karena Allah Maha Rahman. Kalau Rahim ini hanya untuk orang-orang yang beriman.
nanti di akhirat. Jadi Rahman Rahimnya Gusti Allah ini menunjukkan semuanya bahwa Allah itu maha kasih sayang, penuh dengan rahmat. Kita sebagai hamba Gusti Allah ya tentu kalau akal kita pakai, ini intinya hanya kita mau apa tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mau nggak mau minta ampun, bertobat kepada Allah. Dosa sebanyak apa kalau kita mau bertobat, mau minta ampun kepada Allah? Karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim, ada lagi Maha Ghafur, ya, tentu insya Allah Allah akan memberikan ampunan, menerima tobat kita. Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur, Tawwab, dan seterusnya. Qala asy-syaikhu al-imamu al-alimu al-allamatu hujjatul islami wa barakatul anami Abu Hamid Muhammadun ibnu Muhammadin al-Ghazali at-Tusi. Qala was mendika sapa asy-syaikhu syekh guru kiai al-imam kang dadi imam, al-alim kang alim, al-allamatu kang banget ngalime, al-alim al-allama. Kalau alim jadi ngalim, pinter, ngalim. Kalau allamah banget, pinter, sifat mubalawah. Allamah fa'ala, banget wae ngalim, maka namanya al-allamah. Hujjatul Islami kang dadi hujjah Islam, kang dadi argumene agama Islam. Hujjah itu hujjatul Islam karena ya banyak hujjah, banyak berargumen mengenai agama Islam, dijuluki dengan hujjatul Islam. Wa barakatul anami lan kang nambahi atau berkahi makhluk. Jadi barakatul anam bisa membuat manusia bisa tambah baik, tambah barokah. Jadi barakatul anam Syekh Ghazali itu karena dengan ilmu yang luar biasa, ilmunya gudangan ya, maka ya barakatul anam bisa membuat makhluk manusia semakin tambah baik karena berkat ilmunya Ghazali ini. Siapa yang seperti itu julukan ada Syekh Imam Al-Alama Hujjatul Islam Abu Hamidin, rupane Abu Hamid. Nah, Abu Hamid karena salah satu putranya adalah namanya Abu Hamid, bapaknya Hamid, Muhammadun ibnu Muhammadin al-Ghazali. Rupane ini namanya adalah Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi, kang bangsa Tusi, negara Tus Iran. Qaddasallahu ruhahu, qaddasa muga-muga nyucikake sapa Allah Gusti Allah ruhahu ing ruhe Imam Ghazali. Di berdoa mudah-mudahan Allah mensucikan rohnya Imam Ghazali, wa nawwara dharihahu, wa nawwara lan muga-muga nyinari madangi sapa Allah, wa nawwara muga-muga nyinari bahwa madangi sapa Allah dharihahu ing kuburi Imam Ghazali, dharihahu ing kuburi Imam Ghazali. Amin. Istajib doana ya, semoga Allah mengijabah, mengabulkan doa kita. Amin.
qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhari'ahu. Qala ustawuh ing dawuh ing pengendikan alhamdulillahi, maksudnya di sini Imam Ghazali memulai setelah bismillah terus dawuh dengan baca hamdalah dan seterusnya nanti. Ya alhamdulillah. Jadi kalau tadi ing dawuh ing pengendikan alhamdulillahi haqqa hamdih namanya. Alhamdulillah tawi sakabehane puji lillahi iku tetep kagungane Allah. Alhamdulillah tawi sakabehane puji lillahi iku tetep kagungane Allah haqqa hamdih. Haqqa hamdih kelawan sak bener-benere muji Allah. Haqqa hamdih kelawan sak bener-bener hak, kelawan sak hak-hake atau hak sak benere muji Allah. Wassalatu wassalam, jadi segala puji bagi Allah dengan sebenar-benarnya pujian. Muji benar muji, jadi pujian semuanya punyanya Gusti Allah. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim, wassalatu tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan rupa keselamatan ala iku ala khairi khalqihi, muga tetep ing atase sak bagus-baguse makhluke Allah. Ala khairi khalqihi iku muga tetep ing atase sak bagus-baguse makhluke Allah. Sababe khairi khalqi sak bagus-baguse makhluke Allah Muhammadin rupane Nabi Muhammad. Kemudian setelah baca hamdalah, baca selawat dan salam, moga tetap tercurahkan untuk khairi khalqi, yaitu sebagus-bagus dan sebaik-baiknya makhluk itu Allah. Siapa itu? Yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Tidak hanya untuk Nabi Muhammad salawat salamnya, tapi juga berdoa semoga salawat salam wa ala alihi lan muga ing atase keluargane kanjeng Nabi Muhammad. Wa ala alihi muga ing atase keluargane kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabat kanjeng Nabi. Sahabat kanjeng Nabi min ba'di kang saking sahabatan kanjeng Nabi. Di selawat salamnya dipanjatkan tidak hanya untuk Nabi, tapi juga untuk keluarga dan para sahabatnya setelahnya. Setelahnya Nabi, kan ada nama sahabat. Jadi semuanya didoakan semua mendapatkan selawat dan salam. Amma ba'du ya, anapun yang dalam sahabatane basmalah hamdalah sholawat ya, maksudnya anapun sahabatane hamdalah sholawat, basmalah hamdalah sholawat, setelah membaca basmalah hamdalah sholawat, ini sudah menjadi tradisinya ya. Semua kitab pengarangnya mesti mulai dengan basmalah hamdalah sholawat, dan juga semua yang baik-baik harus kita mulai dengan itu semua. Kita punya majelis seperti ini yang kita harus mulai dengan berdoa, mulai dengan bismillah, hamdalah dan sholawat. Karena di sana ada sebuah hadis, kok barang yang penting orang dimulai dengan itu semua, maka tidak ada berkahnya, atau kalau ada pun hanya sedikit. Hadisnya bilang bahwa akbamu gitu ya, di kullu amrin di balin la yubda'u bismillahi bahwa akbam, maka sesuatu yang tidak dimulai dengan itu dengan basmalah, hamdalah, selawat, bahwa aktau maknanya qalilul barokah, sedikit berkahnya. Maka semua yang baik-baik harus kita mulai dengan basmalah, hamdalah, selawat. Seperti kita ngaji seperti ini harus kita mulai dengan bismillah, hamdalah dan sholawat. Insya Allah berarti kalau kita mulai dengan itu akan membawa berkah, banyak berkahnya untuk kita semua.
Nah, ini juga seperti ini musonif Mbah Ghazali mengarang kita ini dimulai dengan basmalah, hamdalah dan sholat. Nah, dengan harapan berarti mudah-mudahan apa yang ditulis semua ini adalah membawa berkah. Tentu berkahnya banyak, membawa berkah untuk yang membaca seperti kita. Mudah-mudahan makanya kita pasaran membaca kita ini tujuannya diantaranya adalah berharap supaya mendapatkan berkah dari apa yang ditulis oleh para musannif, khususnya ini kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah. Fa'lam ayyuhal harisu al-muqbilu ala iktibasil ilmi al-mudhiri min nafsi ila akhiri. Fa'lam mongko weruh sira, mongko ngerti sira, ketahuilah ayyuhal harisu he wong kang loba utawa wong kang semangat. Ayyuhal harisu he wong kang gerangsang, sing semangat, sing loba, semangat, gerangsang. Al haris sing gerangsang, sing semangat. Al muqbilu kang madhep, al muqbilu kang madhep ala iktibasil ilmi, ing atase golek ilmu. Ala iktibasil ilmi, ing atase golek ilmu. Al mudhiri, al mudhiri kang mertelakake, al mudhiri kang mertelakake min nafsihi saking awak dheweke al haris, min nafsihi saking awak dheweke al haris, wong sing loba, wong sing semangat. Sidqar raghbati wa fartat ta'atusi, sidqar raghbati ing benere demen, sidqar raghbati ing benere demen, wa fartat ta'atusi lan bangete bronto utawa haus, rasa haus, ta'atus, wa fartat ta'alan bangete bronto utawa haus, ilaihi marang ilmu, ilaihi marang ilmu. Jadi semua ini mensifati orang yang semangat madhep untuk mencari ilmu, golek ilmu sing betul-betul sidqar raghbah wa fardat ta'atus ilaihi. Oleh yang golek ini benar-benar karena apa? Benar senang, benar-benar demen dan betul-betul banget oleh bronto, banget oleh haus terhadap ilmu. Ketahuilah annaka ing kunta, annaka ing sak temene sira, annaka ing sak temene sira, in kunta iku lamun ana sapa sira. Diketahuilah, difa'lan ketahuilah wong sing loba, sing semangat, sing ngadep marang golek ilmu, bener-bener ya, ilmu bener-bener haus karena apa? Demen oleh loro ilmu. Ketahuilah nek annaka ing sak temene sira, ing kunta iku lamun ana sapa sira, taksidu iku neja bertujuan sapa sira, ing kunta iku lamun ana sapa sira, taksidu iku neja atau bertujuan sapa sira, bermaksud sapa sira, bitolabil ilmi kelawan loro ilmu, bitolabil ilmi kelawan loro ilmu. Tujuane golek ilmu, al munafasata ing edinan, ing bagus-bagusan, wal mubahata lan ing angga-anggaan. Ing kunta iku lamun ana sapa sira, taksidu iku neja utawa bermaksud sapa sira, bertujuan sapa sira, bitolal ilmi kelawan loro ilmu, golek ilmu. Tujuane al munafasata ing edinan, ing bagus-bagusan, wal mubahata lan ing angga-anggaan. Jadi ketahuilah bahwa apabila kamu dalam mencari ilmu tujuannya adalah untuk pertama munafasah, edinan yang indah, darani apik, indah darani bagus dan seterusnya. Terus angga-anggaan apa tinggu dan
diarani paling hebat, paling ini namanya mencari ilmu. Tujuannya kok itu semua. Wa taqaddumal aqrani, wa taqaddumalan maju atau maju wa taqaddumal maju lebih ke depannya alal aqrani ing atase utawa ngalah ing atase pira-pira kanca. Mulai golek ilmu tujuannya supaya dia di depannya teman-temannya, batin-batin. Wastimala tawujuhin nasi, wastimala tawujuhin nasi lan condonge pira-pira wajah menungsa, raine menungsa ilaika marang sira. Dan juga oleh ilmu tujuannya supaya wong-wong pada seneng, pada condong marang kamu. Ini juga tujuan yang enggak pas dalam mencari ilmu. Ilaika marang sira wa jam'a hitamid dunya, wa jam'a hitamid dunya lan ngumpulake banda dunia, wa jam'a hitamid dunya lan ngumpulake banda dunia. Jadi kalau tujuan kamu dalam mencari ilmu seperti itu semua, tujuannya munafasah eti-etinan, terus mubahat, angga-anggaan, jadiran paling hebat, paling tujuannya itu, atau juga istimalat wa taqaddumal aqran, tujuan mencari ilmu supaya ben mengarepe biar jadi orang hebat sendiri sama di depan sing ngalahno batil-batile. Terus juga tujuannya boleh ilmu kok wastimalat wujuhin nasilai, supaya manusia semua pada condong, pada seneng. Terus tadi yang terakhir wajah ahitami dunia, tujuan mencari ilmu kok untuk mengumpulkan harta dunia. Fa antasa'in fi hadmi dinika wa halki nafsika ila akhiri. Fa anta, kalau seperti itu, fa anta mongko utawi sira, fa anta mongko utawi sira sa'in iku wong kang lumaku, sa'in iku wong kang lumaku fi hadmi dinika ing dalem ngrubuhake agama sira. Jadi kalau kamu seperti itu, berarti kamu berjalan untuk menghancurkan, untuk menghancurkan agama kamu sendiri. Wahal kinafsika, ngedal tawan jual akhirat sira bidunyaka kelawan dunia sira. Jadi kalau tujuan mencari ilmu tadi seperti tadi, maka kamu pada dasarnya adalah berjalan untuk menghancurkan agamamu, berjalan untuk merusak dirimu sendiri, dan juga berjalan adalah untuk menjual akhiratmu dengan dunia kamu. Ini semua berarti enggak benar. Niat mencari hanya untuk itu semua tadi. Maka fasafqatuka khasiratun, fasafqatuka mongko utawi akad jual beli sira, fasafqatuka mongko utawi akad sira atau akad jual beli sira khasiratun iku rugi, khasiratun iku rugi. Wa tijaratuka lan utawi dagangan sira, utawi dagangan sira ba'iratun iku bobrok, ba'iratun iku bobrok. Maka kalau seperti itu niat kamu dalam mencari ilmu, maka pada dasarnya akad jual belimu akan merugi, daganganmu akan bobrok. Tidak hanya itu, wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika, wa mu'allimuka kan utawi wong kang ngajar sira atau guru sira. Itu tidak hanya yang pengaruhnya niat kamu yang seperti tadi, tidak hanya untuk dirimu tadi, juga wa mu'allimuka, wa mu'allimuka lan utawi guru atau wong kang mulang sira, guru sira. Mu'inun iku wong kang nulungi, laka marang sira.
Mu'in iku kang nulungi laka marang sira, nulungi ala maksiatika, ala isyanika ing atase maksiat wa durhaka sira. Ala isyanika ing atase maksiat sira. Jadi tidak hanya kamu sendiri yang merugi, tidak hanya kamu sendiri yang terpengaruh dengan niat dalam mencari ilmu seperti itu, tapi juga gurumu yang mengajari kamu juga mu'inun laka ala isyanika. Jadi guru menolong terhadap kemaksiatan kamu. Wa syarikun laka fi khusranika. Wa syarikun lan kanca, sekutu. Gurumu tidak hanya membantu menolong kamu dalam kemaksiatanmu, tapi juga wa syarikun lan sekutu atau kanca batir laka katuwe sira fi khusranika ing dalam rugine sira, fi khusranika dalam rugine sira. Jadi gurumu di sini juga akan bersekutu, jadi kanca, jadi batirmu dalam kerugianmu. Wa huwa kabai saifin, wa utawi muallimuka, wa utawi muallimuka guru sira, kabai saifin iku kaya wong kang adol pedang. Wa utawi muallimuka guru sira, kabai saifin iku kaya wong kang adol pedang, orang yang menjual pedang, min qati tariqin marang begal, min qati tariqin marang begal. Jadi digambarkan guru ini seperti orang yang menjual pedang kepada begal. Jadi oleh ngajar, oleh mulang kamu untuk maksiat kamu ini, gurunya ikut menolong dan ikut sekutu, ikut dalam kerugian kamu. Dan gurumu ini seperti orang yang menjual pedang kepada begal. Jadi begal ya saya orang duit nanti apa ya. Jadi kalau kamu kan terbatas, tapi begitu kamu kasih pedang kan malah menjadi begalnya. Nah, ini gambarnya seperti itu. Guru yang muridnya niatnya adalah tadi seperti itu, yang tidak baik, niatnya hanya menafas, mubahat, dan didarani paling hebat dan sebagainya. Nah, ini niat-niat yang itu harus dihindari. Maka para santri semua, maka setiap awal tahun pasti saya akan mengingatkan terus untuk memperbarui niatnya. Mondok adalah untuk thalabul ilmi, untuk menghilangkan kebodohan dan seterusnya. Jangan sampai niatnya adalah hanya untuk dunia. Jadi pentingnya niat di sini harus kita perbarui terus, para santri semua ya. Jadi harus ingat niat adalah segalanya. Thalabul ilmi tidak hanya, makanya kaitannya dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan thalabul ilmi kan banyak sekali ya. Sebuah yang ngeluru ilmu, keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka di situ dimudahkan jalan lusur. Karena apa? Yang betul-betul niatnya betul untuk mencari ilmu. Kan ada man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Ini karena apa? Ya, makanya syaratnya supaya bisa seperti itu harus dipenuhi. Yaitu jalan niatnya harus betul-betul benar, tidak boleh salah niat. Kama qala, ini dasarnya mana? Ada dasarnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kaya oleh dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dawuh, man aana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Man utai sapane wong, man sapa anak iku nulungi sapa man
Man kaya sapa ana iku nulungi sapa man ala maksiatin ing atase maksiat. Walau bisyatri kalimatin, senajan kelawan separone kalimat. Dimangkai sapa ana iku nulungi sapa man ala maksiatin ing atase kemaksiatan. Walau bisyatri kalimatin, senajan kelawan separone kalimat. Ikan Nabi dawuh, barang siapa menolong untuk kemaksiatan sekalipun hanya separuh kalimat saja, kana sarikan lahu, kana mongko ana sapa man, kana mongko ana sapa man iku syarikan dadi kanca, dadi sekutu lahu patuhe man. Maka orang ini menjadi kanca, menjadi sekutu bagi orang yang maksiat tadi. Fiha, jadi sekutu fiha ing dalam maksiat. Fiha ing dalam maksiat, jadi dia menjadi kanca, menjadi teman di dalam kemaksiatan. Jadi betul apa kaitannya dengan karena apa? Tolabul ilmi, karena apa? Kan ada murid, ada santri, ada guru, ada kiainya. Maka murid santri harus betul-betul niatnya yang benar dalam bertolabul ilmi, boleh sembarangan. Karena nanti tidak hanya pengaruhnya kepada diri kalian, tapi juga guru-guru kalian juga akan terpengaruh. Tadi kata Syekh Ghazali seperti itu. Di guru itu juga akan mu'inun laka ala isyanika, dan juga syarikun laka fi khusra. Guru ini akan termasuk orang yang menolong kamu dalam kemaksiatan, dan juga akan menjadi kanca badir, temanmu di dalam kerugian. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala. Wa in kanat lan lamun anak niyatuka apa niat sira, wa qasduka lan seja sira atau tujuan sira, bainaka ing dalem antarane sira, bainaka ing dalem antarane sira wa bainallahi ta'ala, lan ing dalem antarane Gusti Allah Ta'ala, min talabil ilmi, saking luru ilmu, min talabil ilmi, saking luru ilmu, al hidayah iku pituduh. Dan apabila niatmu dan tujuanmu antara kamu dan Allah dalam mencarimu adalah hidayah, supaya mendapatkan hidayah, petunjuk, duna mujarradir riwayati, orang meliki atau hanya, ya, mujarrad meliki hanya, itu namun mujarradir riwayati, orang meliki atau hanya riwayat. Apabila niat kamu, tujuanmu dalam mencarimu antara kamu dengan Allah adalah supaya mendapatkan hidayah, tidak hanya untuk riwayat, bisa bercerita dan seterusnya, fa'abshir mongko bunga sira, fa'abshir mongko bunga sira, seneng sira, fa innal malaikata, mongko sak temene para malaikat, fa innal malaikata, mongko sak temene para malaikat, iku tabsutu laka ajnihata, iku tabsutu beberake sapa malaikat, tabsutu iku beberake sapa malaikat, laka keduwe sira, laka keduwe sira, beberake ajnihata ing pira-pira sayape malaikat, ajnihata ing pira-pira sayape malaikat. Idza masyita nalikane mlaku sapa sira. Jadi kalau tujuan kamu adalah supaya dalam untuk mendapatkan hidayah insya Allah, tidak hanya supaya bisa bercerita-cerita, bisa tujuannya mencarimu seperti itu, maka berbahagialah kamu bahwa kalau seperti itu niat kamu, maka para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya untukmu ketika kamu berjalan untuk mencari ilmu. Jadi
ya ini katanya tadi man salaka tariqan tadi akan susul iman terus hadisnya wal malaikatu tadau ajnihataha ridwan bi talibil ilmi. Para malaikat rela ridho dengan apa yang dikerjakan oleh orang yang mencari ilmu. Orang yang betul apa untuk mencari hidayah, apa yang mendapatkan petunjuk dari Gusti Allah. Kalau kamu berjalan, nah di situ para malaikat apa selalu bersama kalian, bersama kita semua dalam mencari ilmu. Wahai tanul bahri tastaghfiru laka. Wahai tanul bahri. Wahai tanul bahri lan utawi iwae segara, iwae laut utawi iwake laut, iwake segara iku tastaghfiru. Iku tastaghfiru njalukake ngampura. Tastaghfiru iku istighfar njalukake ngampura apa haitanul bahri laka katuwe sira. Laka katuwe sira ida sa'aita. Ida sa'aita ing dalem nalikane lumaku sapa sira. Ida sa'aita ing dalem nalikane lumaku sapa sira. Ketika kamu berjalan untuk mencari ilmu tadi yang betul-betul niatnya adalah antara kamu dengan Allah supaya dapat hidayah, maka ikan yang ada di laut pun juga memintakan maghfirah, beristighfar, mintakan ampun untukmu. Walakin yang bagilaka anta lama qabla kulli syai'in. Walakin yang bagi tapi ini sayubiane. Walakin yang bagi tapi ini seyubiane seharusnya sepantase laka katuwe sira. Laka katuwe sira apa anta lama. Apa anta lama yen to weruh, yen to ngerti sapa sira. Anta lama apa yen to weruh to ngerti sapa sira qabla kulli syai'in ing dalem sadurunge saben-saben suwi-wiji. Tetapi seyogianya buatmu harus tahu, harus ngerti sebelum segala sesuatu ngerti nek annal hidayata ing satemene hidayah petunjuk allati hiya samratul ilmi allati kang hiya kang utawi hidayah samratul ilmi iku dadi buai utawa ilmu. Tapi seharusnya kamu harus tahu sebelum segala sesuatu bahwa petunjuk yang menjadi buahnya ilmu itu adalah laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun. Laha iku kaduwe hidayah. Laha iku kaduwe hidayah, hidayatun utawi kawitan permulaan wa nihayatun lan akhiran. Ketahuilah bahwa hidayah yang menjadi buahnya ilmu itu adalah mempunyai permulaan dan mempunyai akhir. Nanti ada permulaannya, ada pungkasannya, akhirnya. Itu juga tidak hanya punya hidayah, tapi juga hidayah itu punya wa zahirun wa batinun. Wa zahirun lan kang katon, dohir kang pertela, wa batinun lan kang jero. Jadi hidayah itu ada dohirnya, ada secara batinnya. Hidayah itu petunjuk itu ada permulaannya, ada akhirannya. Wala wusula ila nihayatiha. Wala wusula kan ora ana anjuk, ora ana sampai iku maujud. Wala wusula kan ora ana sampai atau anjuk iku maujud. Ilangnya lam kan binafil jin si. Kalau di sini bacanya wala wusula. Karena lain itu berarti apa? Isimnya harus berbentuk apa? Nakiro tapi tanpa tanwin. Wala wusula. Nah, khabarnya dibuang. Iku mau hai maujudun. Di wala wusulan orang sampai orang anjuk iku maujud ila nihayatiha marang akhiri hidayah.
dan tidak sampai ke akhirnya hidayah illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali kejaba illa ba'da ihkami bidayatiha, kejaba ing dalem sabadane ngukuhake kawitane hidayah, ngukuhake permulaane hidayah. Jadi gak akan kita bisa sampai ke akhirnya petunjuk hidayah kecuali setelah kita kukuhkan permulaannya. Jadi harus kita mulai supaya kita betul-betul mendapat akhirnya petunjuk hidayah. Harus ada kamu harus mengukuhkan permulaannya. Wala usura ala batiniha, wala usura lan orang weruh iku maujud. Wala usura orang weruh iku maujud ala batiniha ing atase batin utawa jerone hidayah. Kita nggak akan tahu dalamnya hidayah, nggak tahu jerone batine hidayah illa ba'dal wuqufi kejaba ing dalam sabadane diam. Illa ba'dal wuqufi kejaba ing dalam sabadane diam di sini artinya apa? Mempelajari gitu ya. Ala dhahiriya ing atase dhahire hidayah. Diwalang usarana weruh rana ngerti iku maujud ala batine ing atase batine utawa jerone hidayah illa ba'dal wuqufi kejaba ing dalam sabadane diam ini apa? Mempelajari ala dhahiriya ing atase dhahire hidayah. Jadi kamu harus tahu tadi ya, bahwa sebelum segala sesuatu, bahwa hidayah itu yang menjadi buahnya ilmu ini adalah ada permulaannya dan ke akhirnya, ada zahirnya, ada batinnya. Maka tidak mungkin kita bisa sampai ke akhir daripada hidayah kecuali setelah kita betul-betul mengukuhkan permulaannya, mencari tahu betul permulaannya hidayah, dan juga kita akan bisa tahu dalamnya batinnya hidayah itu sebelum, kecuali setelah kita berdiam mengukuh ini apa, mempelajari betul zahirnya hidayah artinya harus ada proses. Jadi itulah namanya hidayah. Jadi ada permulaannya, terus ada secara zahirnya. Nanti baru kalau kita sudah mempelajari zahirnya, nanti apa, akan tahu batin jerone hidayah itu sendiri. Nah, makanya ini mukadimah Imam Ghazali seperti ini, untuk supaya apa, nanti sampai nama kitab ini dinamakan Bidayatul Hidayah. Iwaha ana musyirun alaika. Sampai sini dulu ya. 6:17 kita sampai dulu. Kita lanjutkan besok. Waha ana musyirun alaika. Mudah-mudahan kita selalu berkesan Allah sehingga bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Wa ana musyirun alaika wa ta'ala alam. Kemudian kita stay at home, diam di rumah saja, tapi tetap produktif karena kita sudah menjadi santri milenial. Jadi sekalipun harus di rumah ya, anjuran di rumah ya, karena COVID-19 ini seperti itu. Karena para ahlinya kan para dokter ya, secara medis kita harus mengikuti. Kan jadi orang awam yang nggak tahu ya harus mengikuti anjuran yang tahu. Karena juga Allah bilang, Allah dawuh, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada yang tahu begitu ya, apabila kalian tidak tahu. Seperti ini secara medis, virus corona membahayakan, yang tahu kan dokter ya, yang tahu dokter, maka kita harus mengikuti dokter. Terus sebagai orang awam ya Allah nggak kelihatan kan seperti ya, kita nggak takut dan sebagainya, tapi karena virusnya seperti yang tahu dokter, kita mengikuti dokter. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang tahu masalah medis ya dokter, yang tahu ngaji sama ya berarti kiai, para guru kita gitu ya. Jadi
semua masing-masing ada spesialisasinya. Kayak orang tani tanyanya dokter ya, dokternya bingung. Orang tani ya tanya orang pada petani. Kalau secara sekolah ya berarti sing jurusannya pertanian. Ini karena virus corona adalah kaitannya dengan medis, ya kita harus percaya, harus mengikuti dokter. Ini pemerintah kan sudah menugaskan para dokter untuk bagaimana menghadapi virus corona. Kita anjurannya harus diam di rumah, ya kalau nggak ada kebutuhan yang mendesak ya kita diam di rumah aja gitu. Dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah, dilindungi Allah dari virus yang menakutkan ini. Tapi kita tetap nggak boleh panik ya, nggak boleh panik, tapi tetap waspada. Karena kata Ibnu Sina ya, dokter kita Ibnu Sina bilangnya al-wahmu nisfudda wal itminanu nisfud dawa wal wasabru bidayatus syifa. Kata dokter kita yaitu Ibnu Sina, al-wahmu nisfudda, gelisah, panik itu adalah menjadi separuh daripada penyakit itu sendiri. Terus wa al-itminanu nisfud dawa. Jadi ketenangan diri ya, kita tenang itu adalah sudah menjadi separuh obat itu sendiri. Artinya kalau kita nggak panik, tenangnya insya Allah nggak akan terjadi yang tidak diinginkan. Terus wasabru bidayatus syifa, dan sabar menjadi permulaan daripada kesembuhan. Jadi kata Ibnu Sina seperti itu. Maka prinsipnya dalam menghadapi kondisi seperti ini, kita tetap tenang, nggak usah panik, nggak usah gelisah, nggak usah panik, nggak usah takut maksudnya. Karena apa harus takut? Karena kita punya Allah. Sehingga kita virus juga Gusti. Kalau Allah tidak menghendaki ya, insya Allah kita akan selamat. Kalau Gusti Allah menghendaki ya gimana lagi orang Allah yang menghendaki. Artinya tetap tenang, nggak usah panik, dan kita harus sabar menghadapi. Jadi intinya tenang dan sabar dalam menghadapi kondisi seperti ini. Itu para santri semua, mudah-mudahan kita semua selamat, dilindungi oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Sampai di sini, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.